Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Kartika Kusumaning Tias, NIM 0122111059, Prodi Keperawatan Universitas Binawan, kelas A22A2. Di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia yaitu berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik, dan hadirin yang ada di sini, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya sampai saat ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Semoga dalam pagi yang cerah ini kita diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Sylvia Kartika Kusumaning Tias, mahasiswa keperawatan Universitas Binawan, NIM 0122111059, kelas A22A2. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan pidato singkat yang bertemakan tentang pentingnya cuci tangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya memulai pidato saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Apriani Rianti, yang turut membantu dan mendidik saya, sehingga saya bisa menyampaikan pidato saya di hari yang cerah ini. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai pidato saya mengenai pentingnya mencuci tangan. Salah satu perilaku hidup bersih dan sehat yang selalu digaungkan sejak lama untuk menjaga kesehatan dan kebersihan pribadi adalah mencuci tangan. Perilaku ini seharusnya menjadi kebiasaan yang sangat baik, karena tangan merupakan media yang sangat ampuh untuk berpindahnya penyakit. Tangan digunakan untuk memegang benda-benda yang seringkali tidak kita ketahui dengan pasti kebersihannya. Salah satu contoh adalah ketika kita memegang handle pintu ataupun gagang setir kendaraan, yang kita tidak pernah tahu apakah ada agen penyakit seperti virus, bakteri, ataupun mikroorganisme lain yang menempel di sana, yang bisa jadi sebelumnya dipegang oleh orang yang memiliki penyakit menular seperti batuk ataupun bersin. Kemudian tangan kita yang sudah memegang handle pintu tersebut tanpa sengaja memegang mulut ataupun hidung atau langsung memegang makanan, jelas sudah terjadinya proses perpindahan agen penyakit di sana. Jika saat itu daya tahan tubuh kita melemah, dalam masa inkubasi kita pun akan mengalami gejala yang sama seperti orang yang memiliki penyakit menular tersebut, di mana mencuci tangan menggunakan sabun adalah cara yang efektif untuk menghentikan penyebaran kuman, membunuh bakteri dan virus dibandingkan dengan mencuci tangan hanya dengan air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penularan penyakit. Jadi, mengapa hadirin sekalian harus mengetahui cara mencuci tangan yang benar? Faktanya, kuman atau bakteri melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran dari diri kita, harus membiasakan mencuci tangan dalam berkegiatan sehari-hari. Ingat, mencuci tangan yang benar itu dengan menggunakan apa? Ya, betul. Jawabannya adalah dengan menggunakan sabun. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun, setiap tanggal 15 Oktober diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Momen Hari Cuci Tangan Sedunia pertama kali dicetuskan pada tanggal 15 Oktober 2008 oleh Global Hand Washing Partnership. Peringatan ini kemudian menjadi momentum tahunan yang diawali dengan aktivitas mencuci tangan dengan menggunakan sabun yang dilakukan oleh 120 juta anak dari lebih 70 negara di dunia. Sejak itu, Global Hand Washing Day selalu diperingati pada tanggal 15 Oktober setiap tahunnya. Peringatan Hari Cuci Tangan sendiri dicetuskan bukan tanpa alasan. Melalui momentum ini, Global Hand Washing Partnership berniat mengedukasi tentang pentingnya manfaat mencuci tangan pakai sabun pada masyarakat di dunia. Selain itu, penjelasan tentang cara mencuci tangan yang benar, pengetahuan mengenai manfaat cuci tangan, penyakit yang muncul akibat malas mencuci tangan, hingga berbagai hal lain mengenai kebiasaan cuci tangan pakai sabun konsisten digaungkan di tiap perayaan Hari Cuci Tangan Sedunia ini. Melalui peringatan ini, diharapkan bahwa kebiasaan mencuci tangan menjadi bagian agenda penting di dunia. Dengan begitu diharapkan masyarakat tak lagi menganggap rutinitas
mencuci tangan pakai sabun ini sebagai sebuah keterpaksaan, namun sebagai sebuah kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Selain meningkatkan kesadaran peringatan ini juga bertujuan untuk mencegah kita semua dari serangan penyakit dan menyebarkan kuman ke orang lain, serta untuk menurunkan tingkat penyebaran penyakit menular melalui tangan. Cuci tangan menjadi salah satu langkah efektif untuk melindungi diri dan keluarga Anda dari penyakit. Menurut studi, membiasakan diri mencuci tangan dengan menggunakan sabun bisa mengurangi jumlah penderita diare sebesar 23 hingga 40% dan penyakit pernafasan sebesar 60-21%. Malas mencuci tangan setidaknya akan membawa seseorang untuk beberapa risiko penyakit seperti yang pertama, mudah terkena pilek. Salah satu alasan utama rajin mencuci tangan adalah untuk meminimalkan perpindahan virus dan bakteri melalui tangan kita. Jika jarang mencuci tangan, perpindahan virus atau bakteri ini akan memicu mudahnya untuk terkena penyakit pilek. Yang kedua, ada diare. Selain pilek, masalah kesehatan lain yang melalui proses serupa adalah diare. Gangguan saluran pencernaan ini disebabkan oleh perpindahan virus atau bakteri dari dan melalui tangan kita hingga masuk ke saluran pencernaan oleh makanan yang kita pegang. Yang ketiga, keracunan makanan. Tangan yang terkontaminasi bakteri, kuman, dan virus akan membuat kita keracunan makanan dan kemudian berakhir dengan sakit perut akut, muntah, dan diare. Yang keempat, ada hepatitis A. Hepatitis adalah penyakit yang disebabkan karena infeksi virus yang sangat menular pada organ hati. Salah satu proses yang memicu hepatitis A ialah virus dan bakteri yang masuk lalu menulari tubuh jika kita jarang mencuci tangan. Yang kelima, terinfeksi bakteri E. coli. E. coli atau Escherichia coli adalah bakteri yang menyebar dari kotoran satu orang ke orang lainnya. Tidak mencuci tangan setelah menggunakan toilet umum akan membuat kita mudah terinfeksi bakteri ini. Lalu yang keenam, penyakit cairan tubuh. Cairan yang dikeluarkan tubuh mengandung banyak sekali kuman, terutama saat terinfeksi suatu penyakit. Begitu pula dengan tubuh orang lain. Saat kita jarang mencuci tangan, maka akan muncul penyakit yang berkaitan dengan cairan tubuh seperti tifus ataupun penyakit virus Epstein-Barr. Yang ketujuh, ada impetigo. Impetigo adalah infeksi menular yang biasa terjadi pada anak-anak yang jarang melakukan cuci tangan. Penyakit ini ditandai dengan kulit kemerahan yang kemudian berkembang menjadi lecet kecil. Seperti yang sudah saya jabarkan sebelumnya, cuci tangan adalah kegiatan yang sangat efektif dan sederhana. Boleh dikatakan sangatlah mudah untuk dilakukan. Namun, apabila malas mencuci tangan, banyak risiko penyakit dan gangguan kesehatan yang tentu akan sangat merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Agar terhindar dari gangguan kesehatan akibat virus dan bakteri, pastikan untuk lebih rajin lagi mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Selanjutnya, kapan kita harus mencuci tangan? Nah, mencuci tangan itu bisa dilakukan saat sebelum dan sesudah makan, lalu setelah bersin atau batuk, yang ketiga setelah bermain atau beraktivitas di luar, yang keempat setelah memegang hewan. Lalu saya akan menjelaskan 6 langkah cuci tangan yang benar. Yang pertama, gosok dan sabun pada kedua telapak tangan dengan arah memutar. Yang kedua, gosok juga bagian punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang keenam, gosok telapak tangan menggunakan ujung jari dan bilas hingga bersih. Lalu, bagaimana jika kita tidak menemukan air ataupun sabun? Nah, kita bisa menggantinya dengan menggunakan larutan berbahan dasar alkohol yang biasa disebut hand sanitizer. Urutannya sama dengan mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Hanya saja dimulai dengan menuangkan larutan hand sanitizer secukupnya. Mari kita biasakan mencuci tangan dengan benar untuk menjaga kesehatan dan kebersihan pribadi. Hindarilah penyakit dengan cara yang sederhana. Jauhkan peluang agen penyakit hinggap di dalam tubuh kita. Jadikan cuci tangan sebagai kebiasaan pribadi dan keluarga. Baiklah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita maupun hadirin sekalian. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.
Namun sebelumnya saya akan menyampaikan sebuah pantun penutup. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang madi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih.